menjelaskan kronologisnya gak sih Bu, lebih jelas karena kita melihat di Wikipedia Pak Fatma itu menikah lahir di tahun 65. Kan Ibu sempat menjelaskan pernikahan Ibu di tahun 7. Dia lahir di tahun 1949 8 Juli. Oke. Bisa dijelasin Bu kronologisnya Bu? Ya, maksudnya tentang ceritanya. Umurnya dari umurnya Pak Fatma dulu di saat karena yang tertera di Wikipedia dia kelahiran tahun 65. 8 Juli 1949 Fatma lahir. Oke. boleh Pertemuannya seperti apa Bu awalnya? Boleh Awal diceritain. sampai Ibu ceritanya. Di kampus dengan dia. Oke. mungkin Di kampus apa? Kalau bisa dijelasin. Uki Jalan Diponegoro. mungkin bisa diceritain Bu dari awal seperti apa ketemu menikah sampai menikah dan akhirnya lahirlah buah hati, mungkin secara singkat. Ya, biasa laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Saya ada kasih tahu saya muslim. Ke depan Bu. Ya, saya ada kasih tahu saya muslim, dia bilang, oh nggak apa-apa, ibu saya juga muslim. Ya, ya udah ini segala macam. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu Jalan Sultan Syahrir dengan kakak saya. Ibu saya di Medan, terus dikasih tahu kakak saya ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, langsung dia urus semua dia urus. Saya nggak tahu apa, kami kecatatan sipil. Terus kan nikah ya, terus pergi, terus pulang, cari-cari. Saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya. Terus sampai tentara disuruh cari saya. Terus habis itu udah pulang, ibu saya keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqan dengan Keramat Raya. Tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Fatma, pihak Fatma, Agus Dasaat itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Tayyib, adiknya dulu Menteri PDK Syahrul Tayyib, adik beliau itu saksinya, tapi udah meninggal semua ya. Nah, itulah. Kemudian begitu tahu saya hamil, ya hamil 2 bulan, saya dipaksa harus buat mungkin berkembang pertanyaan lain dulu gitu. harus buat surat pernyataan kalau saya dan anak saya yang dalam kandungan harus masuk Kristen, harus di rumah itu pun saya sholat nggak boleh. Kenapa saya harus disimpan? Kemudian dia kalau nggak bisa harus cerai. Saya bilang bisa. Saya lebih baik pertahankan agama saya. Agama nggak bisa digantikan. Karena sebelumnya saya udah ngomong kita masing-masing agama. Kita berjalan. Kalau saya memang nanti tertarik ke agama Kristen dengan keyakinan saya, tidak dengan paksaan. Ya. Terlalu lebar. Oke, setelah akhirnya Ibu memutuskan untuk berpisah karena salah sebuah prinsip gitu. Habis itu selanjutnya Ibu kemana? Lanjutkan hidup Ibu seperti apa? Saya di rumah keluarga saya. Di rumah keluarga saya. Dalam keadaan hamil. Iya. Nggak pernah dilihat, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Bertanya kabar pun Ibu Tidak pernah. itu di tahun berapa? 1976 sampai
anak saya lahir, kebetulan tanggal lahirnya sama dengan Hotma, tanggal 8 Juli 1976. Ketika lahir, proses lahir itu sendiri, Pak Hotma sama sekali tidak ada kabar. Ibu mengabarkan mungkin, oke dia tidak ada kabar, mungkin ibu mengabarkan. Tapi dia cerita katanya kakaknya datang ke Medan, ya lihat Popo udah ada, dia bilang dari jemur Popo, tapi dia nggak berani juga datang. Ya mungkin dia tahu dia salah, karena ada yang saya tahu ya. Terus akhirnya hubungan rumah tangga ibu sama bapak sendiri gimana tuh Bu? Ketika proses dia sama sekali tidak ada kabar apa? Ya udah kakak saya bicara. Perceraian itu tahun berapa? Tahun 76 sebelum anak lahir. Berarti proses cerai itu dalam posisi ibu mengandung. Ya, tapi yang urus saya nggak urus. Kebetulan waktu itu Pak Ustadz Om Mawar Binur, tokoh juga Di Medan Bu. Jakarta. Jakarta. Dia tokoh itu Pak Ustadz Mawar Binur, SH. Dia urus semua. Untuk pembiayaan maaf sampai ibu melahirkan kayak gitu sampai anak Siap sudah besar lahir. ada nggak Bu bentuk tanggung jawab dari seorang Hotma untuk membiayai lalu ataupun kalau itu nggak ada sekedar menanyakan kabar bagaimana anak saya dan lain-lain. Gimana ya? Jika Bapak menjelaskan. Kan saya bilangnya anak saya sampai S2 juga saya biayai. Sesuai yang kemarin. Ya, Sesuai yang kemarin. iya sesuai dengan kemarin. Sarjana komputer di Bino saya biayai. S1, S2 di saya yang biayai. Alhamdulillah. Walau saya nggak kaya tapi saya bisa menyekolahkan anak saya. Bu, proses ketika akhirnya anak besar sampai detik hari ini terkuatlah ini semua gitu ya Bu. Itu anak sudah bertemu belum? Sempat bertemu sama bapaknya nggak Bu? Sumpah. Kapan itu Bu? Ketika usia berapa abang katanya? 21 kemarin setelah saya ngomong 22 dan 21 saya naik haji, umur 22 saya naik haji, umur 21 karena 22 kira-kira begitu. 21 ya, waktu itu terpaksa saya harus kasih tahu karena saya mau naik haji, saya nggak boleh bawa rahasia. Selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Oke. Ya. Kalau kata orang sih gila populer, gila harta, tentu saya udah kasih tahu sebelumnya. Karena saya mau naik haji, saya harus tenang berpikir. Di saat itu dia udah ketemu ya, di depan Ka'bah saya berlinang air mata saya berdua. Tahu melebar ceritanya. Iya. Oke, abang mungkin ini abang kan ketika pertama kali bertemu sama Pak Hotma, apa yang dia katakan atau apa yang abang katakan? Pertama kali itu ketemu sama Bauria ya, katanya bapak. Yang di depan Bang. Ya, saya ditanya, saya siapa, itu keperluannya apa, ya saya bilang saya dikasih tahu di sini ada bapak saya. Habis itu ya dilanjutkan ketemu sama Pak Hotma begitu. Oke, apa percakapan apa yang dimulai pertama kali? Abang masih Maksudnya nggak usah terlalu detail lah. Saya juga lupa ya. Nggak usah terlalu detail nanti kejadian. kan sudah 21 Iya, bang, berarti berarti sudah dewasa. omongan-omongan apa secara dewasa-dewasa aja Bang. Abang. Tidak pertama kali setelah puluhan tahun nggak ketemu apa yang dibicarakan antara bapak sama anak Ketemu ini. itu sama bapak, pastikan namanya anak ada rasa kangen dan tahu pos ini adalah bapak saya. Paling tidak ada omongan apa? Obrolan. Bapak mau memperkenalkan nggak? Iya betul ini bapak kamu. Seperti itu nggak? Iya saya bapak kamu. Waktu itu ya. Iya dengan kata mengaku ya bang. Maksudnya dia adalah. Ya waktu itu. Waktu itu ya. Iya dengan kata mengaku ya bang. Maksudnya dia adalah. Ya waktu itu. Mengakuinya seperti apa tuh? Ngomongnya gimana Bapak Hotma? Saya nggak ingat ya persisnya, karena itu udah 22 tahun, dari 23 tahun lalu. Ya intinya kita ketemu terus diterima, tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Oke. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Oke. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya, kalau orang Islam, kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini anak siapa, dan ibu saya
keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah keluarga itu mempertanyakan, kok nggak di ini, kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini? Karena keluarga besar tersinggung sebenarnya. Jadi Harus diutarakan ini, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. oke. Itu makanya ibu saya selalu bilang, dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga. Berarti saya nggak mau, benar nggak mau. Cuma karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya. Terhina banget di publik dia ngomong gitu ya. Dia bilang itu yang berpertanyaan di saya. Karena ini anaknya kau kabur statusnya. Anak gelandangan aja juga. Ya, so. Ibu Ros mau izin bertanya. Jadi sebenarnya waktu menikah itu Ibu Ros jadi kalau boleh tahu saat itu menikah apakah jadi istri pertamanya Bapak? Istri pertama. Jadi menikah itu ada 2 kali, satu di Ikatan Sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Secara Islam dan secara sipil kan pakai itu ya. Di tahun yang sama ya Pak? Di tahun yang sama. Oke. Hanya beda berapa Oke. Soal yang kalau nggak salah kemarin ngasih batas waktu 7 kali 24 jam ya. Mungkin sejauh ini udah tanggapan dari pihak sana? Belum sampai sekarang belum. Jadi kami juga masih menunggu batas waktu yang kami coba kasih kemarin di jumpa pers pertama, ini belum. Kenapa memilihnya 7 kali 24 jam Bang? Itu kan agak terlalu lama gitu loh Bang. Kalau di dunia lawyer itu biasa, somasi itu ada yang 14 hari, begitu, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari itu di praktek lawyer biasa. Kalau ditanya kenapa somasinya nggak tertulis misalnya, ya kan? Kenapa somasinya terbuka? Nah itu juga biasa di lawyer, ada yang langsung terbuka misalnya kan begitu, ada yang tertulis dulu. Biasa itu praktek lawyer biasa. Tapi berarti sampai hari ini, sampai detik ini masih belum ada tanggapan Bang? Belum ada. Berarti sampai kapan Pak? Kemudian akan melaporin jika batas waktu sudah habis? Kalau di somasi itu kan ada somasi 1, somasi 2, somasi 3 kan begitu. Nah, nanti kami coba pelajari, lihat misalnya sampai minggu depan batas waktu habis, itu juga kami lihat perkembangannya terakhir bagaimana. Baru kami bersikap. Bang, Boleh tahu Bang isi somasi itu apa? Somasi kami kemarin itu sebenarnya gini, itu kemarin kami jumpa pers sekaligus somasi terbuka. Di tuntutan kami minta adalah permintaan maaf, terus kemudian pengakuan terhadap baik terhadap pernikahan, ya kan begitu, maupun pengakuan nantinya ke anak itu. Pada saat Bu Ratna menikah dulu dengan Pak Hotma, ada sikap Pak Hotma sendiri ke Ibu? Ada baik atau ada perlakuan tidak baik mungkin? baik. Hanya soal agama aja. Baik. Saya nggak mau dibilang dia jelek karena saya merasakan baik. Cuma itu ditekankan saya harus nggak terima batin saya. pada saat ketika ibu hamil ya, cuman pemilihannya. Ibu Hotma, Ibu Ros, bener nggak sih tapi katanya ibu bilang ke anak kalau Pak Hotma udah meninggal karena tidak ketemu sama bapak apa gimana? Dulu ya. Kiasan. Dulu. Ya kiasan itu sebenarnya. Iya. Nah, itu bahasa kiasan. Biar anak nggak nanya lagi. Iya. Itu kiasan. Kalau saya bilang nanti itu gimana ya, anak belum tahu apa-apa.